time frame berapa sih yang paling bagus untuk trading? Ini adalah pertanyaan yang sering kalian tanyakan di setiap video. Jadi di video ini, gue bakal bahas semua hal tentang time frame. Banyak orang yang bilang kalau kalian trading itu harus pakai satu time frame, atau fokus satu time frame aja. 5 menit lah, 15 menit, 1 jam, atau bahkan 4 jam. Ada juga yang bilang 4 jam itu lebih bagus daripada 5 menit, atau trading di 1 jam itu lebih bagus daripada 15 menit, dan lainnya. Tapi faktanya, semua time frame itu terhubung dari satu ke yang lainnya. Ya, time frame 4 jam itu ada karena time frame 1 jam. Time frame 1 jam itu terbentuk dari time frame 15 menit, dan seterusnya. Jadi, kalau kalian trading, kalian tuh harus lihat semua time frame. Nggak bisa cuma satu time frame doang. Seperti yang gue bilang di setiap video, semakin tinggi time frame-nya, maka semakin kuat support dan resistance-nya. Atau semakin kuat supply and demand-nya. Dan juga semakin tinggi time frame-nya, semakin rapi chart-nya. Gue punya strategi untuk time frame. Yang pertama itu kalian tentukan time frame tertinggi kalian. Misalnya kalian mau swing trade atau intraday, maka kalian lihat time frame 4 jam. Nah, di time frame tertinggi ini kalian buat key levelnya. Misalnya, di time frame 4 jam, gue buat support and resistance-nya. Atau kalian buat supply and demand-nya. Lalu kalian turun satu time frame ke 1 jam. Lihat pergerakan marketnya. Bagaimana struktur marketnya, apakah bisa di-entry. Kalau kalian bisa entry di 1 jam, kalian entry 1 jam. Tapi biasanya, gue turun lagi ke time frame 15 menit untuk entry. Biar bisa gue dapat entry yang lebih bagus lagi. Tapi gue punya satu syarat entry, yaitu selalu mengikuti trend time frame tertinggi gue. Kan tadi time frame tertinggi gue 4 jam. Berarti ketika time frame 4 jam lagi downtrend, berarti gue hanya boleh nge-sell. Tapi kalau misalnya time frame lagi uptrend, berarti gue cuma bisa nge-buy. Jangan melawan arus, ntar lu nyesel. Ini gue langsung contohin aja di chartnya ya. Oke, kan tadi gue bilang kan, kalau misalnya kalian tuh nentuin time frame tertinggi kalian. Kalau gue biasanya pakai time frame 4 jam, karena gue nggak mau nge-hold trade gue lama-lama, maksimal tuh 2 hari lah. Kalau 2 hari atau nggak 5 hari udah maksimal buat 5 hari. Di time frame 4 jam ini, biasanya gue melakukan analisis. Analisis dari support atau resistance-nya. Ini kita lihat, kita tandain support atau resistance-nya. Ini ada resistance, di sini ada resistance, di sini ada support. Oke. Setelah itu, setelah kita tahu nih di mana support atau resistance-nya, kita lihat marketnya bergerak kemana, downtrend atau uptrend. Kita lihat dari market structure-nya. Nih. Dari market structure-nya terlihat dia membentuk lower high, terus dia lower low, lower high, lower low. Berarti dia lagi downtrend. Apa yang gue katain biasanya, kalau market lagi downtrend, maka kalian open sell, jangan open buy. Kalau market lagi uptrend, kalian open buy, jangan open sell, jangan kebalik. Kalau nggak kalian miskin, tumpur bandar. Setelah itu, setelah gue tandain market structure-nya, gue tandain support and resistance-nya, sekarang kita lihat pergerakan, kita analisa lah pergerakan itu bakal kemana. Jadi kemungkinan pergerakan market itu, dia bakalan nge-break resistance yang tadi kita buat, ke atas, terus nge-retest, dan dia ke atas lagi. Atau, dia cuma nge-retest, terus dia balik ke bawah. Nah, jadi dia pilih skenario 1 atau skenario 2, cuma itu pergerakan yang mungkin. Oke, langsung aja kita lihat. Oh iya, satu lagi. Kalian tuh cuma bisa open posisi setelah harga di key level. Jangan kalian posisi di tengah kayak gini, atau tiba-tiba kalian posisi di sini. Jangan, sangat berbahaya. Oke, lanjut lah ya. Di sini bam. Nah, udah nyentuh key level kan. Turunkan dia ke 1 jam. Turun 1 jam, dan kita lihat sini ada trend uptrend di 1 jamnya. Oke, sekarang kita nunggu price itu nge-break trendnya ini. Ini merupakan salah satu strategi menggunakan pola trend. Jadi kita tunggu dia nge-break trendnya. Nah, dia udah nge-break kan. Biasanya gua langsung sell di sini. Dia udah nge-break, gak cuma nge-break sih, dia ada bullish engulfing, terus ada bullish engulfing maksa buat ke bawah, udah pasti downtrend. Jadi gua jual di sini, untuk SL-nya itu di atas sini, untuk TP itu ke key level yang tadi udah gua tandai di bawah. Ini trade-nya itu 1/4, wah lumayan banget 1/4 kan. Gua langsung mulai aja. Langsung, lama. Ntar gue naikin ke 4 jam biar cepet. Nyampe ke TP. Nah, kalau kalian udah nyampe TP nih kan. Nah, kalian TP. Kalian tunggu bentar. Nah, tiba-tiba market udah di sini. Terus kalian mau open posisi lagi kan. Caranya adalah kalian tunggu dulu.
Kalian tunggu dulu marketnya tuh kayak gini, atau dia nge-break ke bawah. Oke, hanya dua yang mungkin kan. Oke, kita lihat ke bawah. Oh, dia ke atas. Oke. Ya, kalau nggak tadi dia ke bawah gitu, dia ke atas gini, atau nggak dia kayak gini. Ya, pokoknya market structure biasa lah ya. Terus boom untuk ke atas. Nah, karena dia nge-break ke bawah, ini kan candle break parah nih kan, bullish parah kan. Nah, kalian tunggu dia sampai key level. Jangan lupa tunggu sampai key level. Pokoknya nunggu sampai key level kalian. Jangan tiba-tiba kalian posisi di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Alright. Masih belum, masih belum. Masih belum juga. Masih belum juga. Oh, ntar, tunggu dulu. Dia udah nyentuh kan? Udah nyentuh dua kali nih. Dia udah nyentuh dua kali kan? Berarti dia udah double top. Jadi kita nunggu dia untuk ngebreak yang di bawah ini. Dia ngebreak yang ini, baru kita ngambil posisi. Biar confirm aja. Kalau itu downtrend. Oh, udah ngebreak. Biasanya gue langsung posisi penjualan di sini, SL-nya di atas ini. Untuk TP-nya kita lihat week terakhir. Oke, week-nya di sini. Mana dia? Week-nya di sini. Alright. Nah, untuk TP-nya itu gue taruh di bawah sini. Oke, 1 banding 2,5 lumayan lah. Oke, lama. Tunggu 4 jam aja. Oke, kita lihat langsung TP. Nah, gitu. Inilah contohnya gimana cara kalian menggunakan time frame yang baik dan benar. Dengan cara kalian menggunakan semua time frame. Kalian menggunakan 4 jam, 1 jam, 15 menit, dan semakin kecil time frame kalian semakin enak untuk membuat SL-nya, semakin tight juga SL-nya. Jadi biasanya gue kalau misalnya time frame bawah itu gue pakai untuk sniper entry. Jadi kalian analisis di time frame tertinggi, turun untuk open posisi. Gue contohin di pair yang berbeda, yaitu USD JPY. Caranya masih sama. Yang pertama tentuin high time frame kalian. Di high time frame ini tentuin support atau resistance kalian, supply atau dimension kalian. Oke, ini langsung gue tandai di mana support dan resistance-nya. Sini ada resistance. Di sini ada resistance juga. Terus di sini ada support. Nah, setelah kalian tandain support dan resistance-nya, sekarang kalian lihat structure itu naik apa turun, lagi uptrend apa downtrend. Ini lagi naik kan, lagi naik, tiba-tiba dia membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan kalian prediksi nih skenario-skenario apa yang bakalan terjadi di price action-nya. Di sini kemungkinan terjadi dia nge-break, nge-retest lagi dan naik ke atas. Atau skenario kedua, dia nge-retest doang untuk lanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita langsung aja. Langkah selanjutnya adalah menunggu price-nya itu masuk ke key level-nya. Nah, ini udah masuk kan? Kalian langsung turun satu time frame untuk mau open posisi. Nih. Bam, 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 bam. Ini kan kalau kalian tahu itu... Oke, kalau kalian tahu itu, gue tuh suka ngentry, bukan kalau kalian tahu ya, kalau gue tuh suka ngentry itu kalau misalnya membentuk pola head and shoulder, kayak gini nih polanya nih, then, then. Nah, kalau misalnya price yang ngebreak arah ini, atau ngebreak pola ini, atau ngebreak harga ini, gue bakal langsung open posisi sell. Gue SL-nya di atas sini, dan TP-nya ke bawah sini. Dan ini candle ini atau pattern ini bakalan sering terjadi di market. Gue nggak tahu kenapa, tapi bakal sering banget terjadi. Jadi gue selalu open posisi sell kalau misalnya candle udah begini. Lama, langsung 4 jam aja kita naikin 4 jam biar cepet. Oh, udah TP. Nah, misalnya kalian udah TP nih, dan kalian mau melanjutkan gimana open posisi lagi. Nanti tinggal nunggu dia ke key level ini, atau dia nge-break ke bawah. Tunggu. Oh, oke, dia nge-break ke bawah. Nih, kan ke bawah. Oke. Kita tinggal nunggu harganya itu naik ke daerah key level yang kita tandain tadi. Oh, udah.
Kita lihat. Kita lihat key levelnya. Tunggu sentuh lagi. Gak nyentuh lagi. Kita lihat. Aduh, lama banget ya. Oke, dia nyentuh. Sekarang kita nunggu. Kita lihat. Nah, kan sama nih kan. Dia membentuk head and shoulder. Nah, kalau misalnya price yang ngebreak daerah ini, ngebreak ini, kayak gini udah ngebreak kan langsung ada tuh candle-nya tuh, langsung candle merah kan. Nah, biasanya gue langsung masuk di penjualan itu di sini, yang ngebreak ini. Gue taruh SL di atas sini, terus gue taruh TP-nya di, bentar, mana dia? Oh, ini. Gue naruh TP-nya di sini. Oke, gue langsung naruh TP-nya di sini. 1/3, lumayan. Bam, bam, bam. Aduh, lama. Nah, ini kenapa yang gue bilang kalian jangan terlalu taruh SL itu terlalu tight kayak gini. Kalian taruh SL itu di atas sedikit, nanti dia kena kan. Macam ya langsung ya. Bam, bam, bam. Oke, langsung kena TP kayak gini kan. Wah, gila, ini lagi news nih. Gue takut nih kalau misalnya lagi news kayak gini. Bahaya cuy, kalau misalnya trade news itu bahaya banget, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian udah punya jago technical, news itu bakal ngikutin technicalnya. Oke, kita masuk ke bagian scalping. Karena kemarin tuh ada yang komen tuh, ada yang nanya, Bang, kalau misalnya Bang scalping itu pakai time frame berapa? Jadi, gue penentukan time frame untuk analisa gue tuh di 1 jam kalau buat scalping. Gue lihat dulu di mana supply and demand-nya, support resistance-nya. Gue di 1 jam. Di sini kan terlihat nih, ada support lah. Dia pernah jadi resistance juga, sekarang jadi support. Nah, biasanya gue kalau udah kayak gini, udah nyentuh key level, gue turun ke 15 menit atau 5 menit. Nih, gue turun ke 5 menit kemarin. Mau cepat aja. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, pas banget nih candle kayak gini kemarin nih. Ini ada demand zone lah. Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya, ini ada demand zone kecil-kecilan, demand zone buat 5 menit. Itu tuh bahaya banget sih sebenarnya. Tapi ya scalping, jiwa-jiwa scalper tuh kan gila-gila ya. Terus gue pembeliannya di sini, untuk SLA di sini, dan gue TP kemana? Itu gue TP-nya kalau nggak kali 2 kayak gini, atau gue cari resistance selanjutnya. Ini resistance selanjutnya itu di mana ya? Di sini ya. Di sini. Ini resistance terdekatnya. Ini tuh udah kali berapa nih? Kali 3. Tapi kemarin tuh gue cuma ngambil 2,5. Di sini doang nih. Terus gue tinggal tunggu. Bam, bam, bam. Tinggal nunggu. Bam, dapat deh. Tapi kalau misalnya gue ke key level ini masih dapat juga kok. Tapi gue masih 2,5. Karena ya untuk scalping 1/2 atau 1/3. Tapi gue sekarang 1/2. Oke, mungkin ini aja video dari gue. Jika kalian punya pertanyaan, tanyanya di kolom komentar, bakalan gue jawab kok. Oke, goodbye.